Ampun. Ampun, Rati. Ampun. Film diawali ketika Ayu dan kakaknya sedang bermain bola di tepi sungai. Karena hari sudah menjelang maghrib, orang tua mereka menyuruhnya untuk segera pulang. Sayangnya kedua anak itu tidak menggubrisnya dan malah melanjutkan bermain bola. Hingga suatu ketika, sang kakak tak sengaja menendang bola itu ke arah sungai. Sang kakak lalu menyuruh Ayu untuk segera mengambil bola itu. Dengan raut wajah yang terpaksa, Ayu lalu mencoba untuk mengambil bola tersebut. Anehnya bola itu meledak masuk ke dalam air seperti ada yang menarik. Dan saat Ayu keheranan karena bolanya sudah tidak ada, dia tiba-tiba ditarik oleh sosok menyeramkan yang ada di sungai itu. Ayo, ini galasnya. Dua 20 tahun kemudian di kota Bangka Belitung, sepasang pengantin baru yang bernama Bima dan Kanaya membeli sebuah rumah mewah hasil dari lelang. Mereka terlihat canggung karena sebenarnya mereka adalah sahabat sejak kecil. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah tersebut. Mereka disambut oleh Pak Jaja, seorang pengurus rumah yang telah dipekerjakan oleh Bima. Mas, nanti kalau ada apa-apa silakan panggil Bapak ya. Di sini ada kolam renang juga kan? Iya Pak, ada Pak. Ketika sedang melihat-lihat ruangan di rumah itu, Kanaya dikejutkan oleh munculnya sosok anak kecil yang bernama Mayang. Ternyata, Mayang adalah anak Pak Jaja yang memiliki kekurangan karena tak bisa berbicara. Setelah itu mereka memeriksa kolam renang yang ada di rumah tersebut. Saat sedang mengobrol, di sana Kanaya menemukan keanehan di kolam itu, di mana dia melihat gelembung dari dalam air. Dan tak lama kemudian, melihat istrinya meminta tolong, Bima menganggap bahwa itu hanyalah candaan. Tapi ketika melihat Kanaya akan tenggelam, Bima pun segera menariknya keluar. Kanaya menganggap bahwa Bimalah yang telah mendorongnya. Tapi hal itu segera dibantah oleh Bima. Dia merasa kalau dirinya tak pernah mendorong Kanaya ke kolam renang. Kamu kenapa dorong aku sih? Siapa yang dorong kamu? Nay. Keanehan di rumah itu terus berlanjut. Suatu ketika saat Kanaya akan sikat gigi, dia menemukan gumpalan rambut di kamar mandi. Tak hanya itu, tiba-tiba mulutnya berdarah dan semua giginya menjadi rontok. Kanaya yang sedang ketakutan lalu didatangi oleh Mayang. Dan saat dia melihat kembali ke cermin, dia mendapati kalau dirinya baik-baik saja. Mayang kemudian membuatkan segelas susu untuk menenangkan Kanaya yang sedang ketakutan. Kalau ada makanan di meja. Terima kasih ya, Mayang. Merasa ada yang janggal dari rumah tersebut, Kanaya memutuskan untuk menanyai Pak Jaja perihal siapa pemilik rumah itu sebelumnya. Pak Jaja lalu menjawab bahwa dirinya tidak terlalu mengetahui hal itu. Tapi yang dia tahu bahwa pemilik sebelumnya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kalau boleh saya tahu, ini dulu rumah siapa ya? Pak Jaja. Iya Bu, maaf. Yang punya rumah ini sudah meninggal Bu. Suatu malam Kanaya yang merasa gerah memutuskan untuk berenang. Kemudian dia melihat Mayang yang sedang bermain seorang diri di ruang tengah. Tapi anehnya saat dia melewati sebuah kamar, dirinya melihat Mayang yang sedang tertidur pulas. Merasa ada yang salah dengan penglihatannya, Kanaya sekali lagi menengok ke arah kamar itu. Dan dia menemukan Mayang telah terbangun sambil melihat ke arah dirinya. Untuk menjernihkan pikirannya, Kanaya lalu pergi ke kolam renang. Setelah melakukan sedikit pemanasan, dia pun mulai berenang. Tanpa sepengetahuan Kanaya, ternyata di dalam kolam itu ada sosok yang sedang mengawasinya. Dan tak lama kemudian, sosok itu tiba-tiba menarik Kanaya ke dalam air. Untungnya di waktu yang bersamaan, Bima yang baru pulang bekerja mendengar teriakan dari Kanaya. Pak Jaja. Nay, bangun, Nay. Nay. Nay, bangun, Nay. Esok harinya Kanaya terlihat marah dan tak mau berbicara kepada Bima. Setelah beberapa peristiwa aneh yang menimpanya, Kanaya meminta Bima untuk berkata jujur tentang siapa pemilik rumah itu sebelumnya. Akhirnya setelah didesak, Bima mengatakan bahwa sebenarnya rumah itu adalah peninggalan ayahnya.
Dia tak ingin Kanaya tahu karena takut Kanaya tak mau tinggal di rumah itu setelah mengetahui bahwa rumah tersebut adalah rumah warisan. Setelah mendengar penjelasan Bima, Kanaya pun memakluminya dan meminta maaf kepada Bima karena telah berburuk sangka. Sekarang kamu tenangin diri kamu dulu ya. Makasih udah nolongin aku semalam. Aku minta maaf ya, Bim. Beberapa waktu kemudian, Bima mendapat tugas dari kantornya untuk melakukan kunjungan keluar kota selama 5 hari. Karena tak ingin meninggalkan istrinya sendirian, dia pun mengajak serta Kanaya untuk ikut dalam tugasnya. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah desa yang bernama Banyu Bening. Di sana mereka disambut meriah oleh penduduk desa. Bahkan Pak Kades yang bernama Pak Enggar telah menyiapkan tarian adat setempat untuk menyambut kedatangan mereka. Di rumah Pak Kades, Bima menerangkan tujuannya datang ke desa itu, di mana dia diutus oleh perusahaannya untuk mendata penduduk desa di sana. Pak Kades lantas menerangkan berapa jumlah warga di desanya. Yang anehnya, penduduk perempuan jumlahnya jauh lebih sedikit daripada penduduk laki-laki. Pak Kades berdalih bahwa kebanyakan perempuan di desa itu lebih memilih tinggal di kota untuk bersekolah di sana. Pak Kades lalu memperkenalkan anak angkatnya yang bernama Andas kepada mereka berdua. Andas, ini Andas anak saya. Sore harinya sambil berkeliling desa, Andas menjelaskan kepada Bima dan Kanaya bahwa selain disebut dengan desa seribu tradisi, orang-orang juga menyebut desa itu sebagai desa kutukan. Andas juga berkata bahwa setiap pukul 6 sore, masyarakat di desa itu mempunyai tradisi untuk membunyikan kentongan dan melarang setiap wanita yang sudah akil balik dan ibu-ibu muda yang belum mempunyai anak untuk keluar rumah. Jika itu dilanggar, maka mereka harus siap untuk dipersembahkan kepada buyut. Nanti kalian bakalan lihat sendiri. Apa ini ada kaitannya dengan jumlah penduduk perempuan di sini? Suatu malam Kanaya bermimpi buruk di mana saat dia berjalan ke arah sungai, dia melihat sosok menyeramkan di sungai yang sedang memperhatikannya. Dan tiba-tiba sementara di tempat lain, seorang gadis bernama Lana melanggar pantangan dengan keluar rumah malam hari demi menemui dan mengantarkan makanan untuk kekasihnya yang bernama Huda. Hal tersebut diketahui oleh Andas yang berada tak jauh dari sana. Andas selalu memperingatkan Lana tentang risikonya melanggar pantangan di desa itu. Dia juga berkata, jika Lana mau menikah dengannya, maka rahasia Lana keluar malam tak akan Andas ceritakan kepada Pak Kades. Mendengar hal itu, Lana menjadi marah dan berkata bahwa dia tak akan pernah meninggalkan kekasihnya hanya untuk orang seperti Andas. Aku tidak akan meninggalkan Mas Huda hanya untuk orang sepertimu. Jangan kira aku takut denganmu. Kau jangan macam-macam denganku, Andes. Esok harinya Andas dan beberapa orang warga desa mendatangi rumah Lana untuk meminta pertanggungjawabannya karena telah melanggar aturan desa itu. Andes berencana membawa Lana ke hadapan Pak Kades untuk dijadikan tumbal kepada sosok buyut yang mereka anggap sebagai pelindung desa. Mengetahui hal itu, Ibu Lana memohon kepada Andas untuk mengampuni kesalahan yang dilakukan oleh anaknya. Namun hal itu sia-sia karena Andas memerintahkan warganya untuk menggeledah tempat itu guna mencari Lana. Kami tidak menemukannya, juragan. Saat Andas dan warga akan membawa paksa Lana, Huda datang ke sana dan berusaha untuk membebaskan Lana. Sayangnya, dia harus tewas karena ditusuk oleh Andas. Setibanya di hadapan Pak Kades, Lana memohon agar kesalahannya bisa diampuni. Tapi Pak Kades tak menggubrisnya dan memerintahkan warga untuk mengikat dan menenggelamkan Lana di dermaga sebagai bentuk persembahan kepada sosok buyut. Pagi harinya Kanaya dan Bima merasakan keanehan di desa itu, di mana mereka tidak menemukan satupun penduduk desa. Menurut info dari ibu-ibu di sana, semalam ada perempuan yang tewas di desa itu. Warga desa saat ini sedang berkumpul di sungai karena sedang diadakan upacara persembahan. Pak Kades juga hadir di sana untuk memimpin upacara. Di tepi sungai, Pak Kades berkata kepada Bima dan Kanaya bahwa semua warga yang ada di desa ini wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan jika tak ingin ada keluarganya yang meninggal karena buyut.
Persembahan yang dilakukan oleh Pak Kades adalah bentuk balas budi kepada sosok buyut karena telah menjadi penjaga desa mereka. Jika tidak ingin ada anggota keluarganya meninggal karena buyut, harus mengikuti aturan di desa ini. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Kades, Kanaya merasa kalau ada yang salah di desa itu. Dia menganggap bahwa tak seharusnya para perempuan di desa itu menjadi tumbal dari sosok buyut. Kanaya pun berencana untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Mendengar hal itu, Bima memutuskan untuk pulang esok harinya karena tak ingin mereka terlibat lebih jauh dalam masalah tersebut. Aku sial santai, buyut bakal muncul lagi. Halo Mon. Gak usah jadi beban pikiran. Mon. Esok harinya warga digegerkan dengan ditemukannya dua sosok mayat warga di sungai tersebut. Melihat hal itu, Andas berkata kepada Pak Kades bahwa mereka harus melakukan sesuatu agar warganya tak lagi menjadi korban. Pak Kades lantas berencana mendatangi Pak Trisno, salah satu warganya yang tahu cara untuk menghentikan buyut. Bagaimana cara menghentikan buyut itu? Kita harus memaksa Pak Trisno berbicara. Kanaya mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Dia berencana menemui Ibu Lana di rumahnya. Di tengah perjalanan, dia mampir ke sungai untuk membasuh muka. Di sana dia bertemu dengan seorang perempuan yang bersedia mengantarkannya ke rumah Ibu Lana. Saat perempuan itu ditanya mengapa dia mau mengantarkan Kanaya, perempuan itu menjawab bahwa dia hanya ingin membantu Kanaya dan meminta Kanaya untuk tidak mempercayai siapapun di desa itu. Sementara Pak Kades dan Andas menemui Pak Trisno yang sedang sakit untuk dimintai keterangannya tentang cara menghentikan sosok buyut. Tapi di sini, Pak Trisno sudah tak ingin lagi mengikuti kemauan dari Pak Kades. Akhirnya di sini terkuak bahwa sebenarnya Pak Trisno adalah ayah dari Kanaya, sedangkan Pak Kades adalah ayah kandung dari Bima. Setelah mengetahui bahwa anaknya ada di desa itu, Pak Trisno pun berkata bahwa kutukan itu hanya bisa dihilangkan oleh Kanaya. Setelah mengetahui jawabannya, Pak Kades menjadi marah dan menodongkan pistol ke arah Pak Trisno. Kembali ke Kanaya yang saat ini sedang bersama Ibu Lana. Di sini, Ibu Lana menceritakan sebuah kisah yang terjadi puluhan tahun silam saat dirinya membantu persalinan istri Pak Trisno. Istri Pak Trisno meninggal setelah melahirkan anak perempuan kembar. Dan salah satu dari anak itu menderita kelainan fisik. Mengetahui hal itu, Trisno berkata kepada Ibu Lana agar warga desa jangan sampai mengetahui bahwa salah satu anaknya menderita kelainan fisik. Pak Trisno tak ingin anaknya dihina orang lain dan dianggap sebagai anak iblis. Trisno lantas menamai kedua anak itu dengan nama Ratih dan Kanaya. Dia juga memerintahkan Ibu Lana untuk membawa Kanaya pergi, sedangkan dirinya akan merawat dan membesarkan Ratih. Sayangnya kejadian itu diketahui oleh Andas yang saat itu masih kecil. Pak Kades yang mempunyai dendam kepada Pak Trisno karena kalah saing dalam memperebutkan istri Trisno, melihat hal itu sebagai peluang untuk membuat Trisno sengsara. Dia lalu menyuruh Andas untuk memberitahukan warga desa perihal anak Pak Trisno yang terlahir cacat. Cepat kau sebarkan berita ini ke semua warga. Tak lama kemudian warga berbondong-bondong datang ke rumah Trisno dan menuntut agar Trisno segera mengorbankan anaknya supaya desa mereka terhindar dari malapetaka. Mereka beranggapan bahwa anak yang terlahir cacat akan membawa bencana bagi desa itu. Dan karena diancam oleh Pak Kades, dengan berat hati Pak Trisno mengorbankan anaknya yang bernama Ratih. Sejak saat itu Pak Trisno jadi sakit-sakitan dan tak mau makan. Ibu Lana pernah membawa Kanaya ke hadapannya, tapi Trisno tak mau bicara karena takut Kanaya akan bernasib sama seperti Ratih. Saat Kanaya berusia 7 tahun, Ibu Lana membawanya ke kota dan menitipkan Kanaya di panti asuhan dengan harapan Kanaya akan selamat dari Pak Kades. Sejak saat itu, kutukan di desa tersebut benar-benar terjadi. Banyak sekali warga desa yang menjadi korban karena tenggelam di sungai. Sejak saat itu, kutukan di desa ini benar-benar terjadi. Ayo, ini galasnya. Ibu Lana juga mengatakan bahwa sebenarnya Pak Kades memiliki 2 orang anak kandung yang bernama Bima dan Ayu. Ayu tenggelam di sungai saat bermain bola dengan kakaknya.
Kayana yang sudah lupa akan masa kecilnya akhirnya menyadari kalau Ibu Lana adalah orang yang dulu merawatnya. Kanaya lalu berkata kepada Ibu Lana kalau dirinya saat ini sudah menikah dengan Bima, anak dari Pak Kades. Mengetahui hal itu, Ibu Lana berkata kepada Kanaya agar berhati-hati kepada Bima. Dia lantas menyuruh Kanaya untuk segera menemui ayahnya. Berhati-hatilah nak. Pak Trisno tinggal di dalam hutan di belakang rumah Pak Kades. Sin kembali ke rumah Trisno di mana Bima berhasil menggagalkan usaha Pak Kades untuk membunuh Trisno. Bima lantas menanyakan tujuan sang ayah meminta dirinya menikahi Kanaya dan membawanya ke desa itu. Bima juga berkata bahwa dirinya tak akan membiarkan siapapun melukai istrinya. Di sini Pak Kades menjelaskan bahwa Kanayalah yang telah membuat sosok buyut hadir di desa itu. Dan untuk menghentikannya, maka Kanaya harus dikorbankan. Lebih baik kau nggak usah ikut campur. Setelah kepergian Pak Kades dan Andas, Trisno menyuruh Bima untuk segera menemukan Kanaya sebelum gelap. Trisno juga membongkar kelicikan Pak Kades yang memanfaatkan kehadiran buyut untuk memuaskan nafsunya terhadap gadis-gadis desa. Para gadis desa yang akan dijadikan tumbal terlebih dahulu diperkosa oleh Pak Kades. Pak Kades juga memperkosa dan membunuh Ibu Andas sebelum dirinya menjadikan Andas sebagai anak angkat. Carilah Kanaya. Ketika sedang menuju rumah ayahnya, Kanaya bertemu kembali dengan perempuan yang menunjukkan jalan ke rumah Ibu Lana. Yang ternyata perempuan itu adalah arwah Ratih, saudara kembarnya. Kanaya akhirnya ditangkap oleh Pak Kades dan akan dijadikan persembahan. Pak Kades berkata bahwa dirinya telah menantikan saat itu tiba. Dulu dia menitipkan Bima ke panti asuhan agar bisa mengikuti Kanaya kemanapun pergi. Lalu Andas berkata, walaupun Kanaya sudah menikah, tapi dia belum punya anak, sehingga melanggar aturan desa karena telah keluar malam hari. Jadi, dia layak dijadikan tumbal untuk sosok buyut. Mendengar hal itu, lantas Kanaya berkata bahwa saat ini dia tengah mengandung anak dari Bima dan tak layak untuk menjadi korban. Pak Kades yang murka lalu menampar Kanaya hingga pingsan dan memerintahkan Andas untuk segera melemparkan Kanaya ke dalam sungai. Buang dia ke sungai. Melihat istrinya dijadikan tumbal, Bima yang baru datang segera melompat ke sungai untuk mencari Kanaya. Namun usahanya sia-sia karena Kanaya tak ditemukan. Di tengah kemarahannya, Bima menghampiri warga dan menceritakan semua kebusukan Pak Kades. Dia juga menceritakan peristiwa yang dialami oleh Ibu Andas. Merasa aibnya telah terbongkar, Pak Kades memutuskan untuk melarikan diri. Andas selalu menyuruh beberapa warga untuk menangkap Pak Kades. Sementara di tempat lain, Kanaya ternyata berhasil selamat. Tapi tak lama berselang, dari dalam sungai muncullah banyak arwah yang menjadi korban Pak Kades. Dan kemudian... Pak Kades yang sedang melarikan diri, tiba-tiba mendengar suara Kayana memanggil namanya. Saat dihampiri, Kanaya yang telah dirasuki oleh arwah langsung menangkap dan melemparkan Pak Kades ke dalam sungai. Pak Kades akhirnya tewas oleh arwah-arwah perempuan yang dulu jadi korban kebejadannya. Ampun. Ampun Ratih. Ampun. Bima dan para warga menemukan Kanaya yang sedang mengambang di sungai. Dengan bantuan dari arwah Ratih, akhirnya Kanaya bisa tersadar. Esok harinya Bima dan Kanaya menemui Pak Trisno di rumahnya. Setelah bertemu dengan anaknya, Trisno meminta maaf kepada Kanaya karena tak bisa menemaninya selama ini. Kemudian Trisno pun meninggal dengan tenang. Mengorbankan seorang anak demi anaknya yang lain di saat harus kehilangan istri yang dicintai bukanlah hal yang mudah. Apa yang sudah Bapak lakukan terhadapku dan Ratih bukanlah keinginannya. Bima dan Kanaya pulang ke rumahnya di kota Bangka Belitung. Saat Kanaya menanyakan keberadaan dari Mayang, Pak Jaja tampak kebingungan dan berkata bahwa Mayang telah meninggal 3 tahun yang lalu karena tenggelam di kolam renang yang ada di rumah itu.
Ternyata sosok Mayang yang Bima dan Kanaya temui beberapa hari yang lalu adalah arwah Mayang yang gentayangan. Mayang di mana ya, Pak? Mayang sudah meninggal, Bu, 3 tahun yang lalu. Sementara di desa Banyu Bening, tampak seorang perempuan yang hendak mencuci piring di malam hari. Tapi tak lama kemudian, dia ditarik ke dalam sungai oleh sosok buyut. Dan film pun tamat.